Shalom teman-teman semua. Yeay, teman-teman apa kabarnya nih minggu ini? Luar biasa, baik? Yeay, teman-teman kita bersyukur ya karena kesehatan daripada Tuhan kita masih ada sampai hari ini. Yuk teman-teman, kita mau angkat satu pujian, bersyukurlah. Tepuk tangan sama-sama yuk teman-teman. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Mari kita naikkan tangan kita, angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Yeay. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Yeay. Tiba saatnya teman-teman kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi kiranya firman Tuhan ini memberkati kita ya. Sebelumnya kita mau angkat pujian dulu, Yesus kekuatanku. Hanya Engkau, Juru selamatku, Tuhan Kau setia
kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi dengan yakin. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kau izinkan kami Tuhan Yesus untuk sekali lagi beribadah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala sesuatunya. Kau izinkan hari ini terjadi Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus pimpin kami. Kami serahkan Tuhan Yesus hati kami untuk duduk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom tim Sajawali, sangat senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian di dalam ibadah online ini. Biasanya kita ketemu tatap muka ya, tapi kali ini kita ketemu dalam ibadah online. Dan sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala dan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau buka hati kami, dan biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih kebenaran firman, dan kami mau mempraktekannya dalam hidup kami sehari-hari. Urapi Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan juga urapi teman-teman yang lain yang mendengarkan, biarlah semua kemuliaan bagi Tuhan dan jadi berkat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 bulan ini teman-teman ternyata sedang membahas yang namanya The Clue ya. Saya di WA diberikan tema mengenai The Clue, tentang bagaimana kita mencari tahu kira-kira kehidupan kita dalam pengiringan dengan Tuhan itu kehendak Tuhan yang mana. Nah, izinkan saya mulai dari sebuah pertanyaan di sini. Berapa banyak di antara teman-teman yang suka nonton YouTube? Ya, saya rasa kita semua suka lah ya. Nonton YouTube, kita tahu YouTube itu seperti apa. Atau ada teman-teman yang suka nggak nonton Netflix? Saya rasa kita juga banyak yang nonton Netflix. Generasi kita ini enak ya, karena di zaman saya untuk nonton film, waduh, itu luar biasa. Untuk nungguin film seri aja misalkan, kalau dulu nggak punya kayak alat seperti rekaman gitu, saya nggak bisa nonton kapan aja. Kita mesti nungguin di hari yang sama, jam yang sama, baru setelah itu kita nyalain TV, baru seri itu berjalan. Tapi sekarang kan berbeda, dengan adanya Netflix, kapan aja teman-teman mau nonton, bisa. Kapan aja teman-teman mau rewind lagi episode sebelumnya, bisa. Dulu kita mesti sewa dulu, baik sewa DVD, sewa kalau seumuran dengan saya, sewa video kaset yang masih bentuknya kotak gitu, yang tape gitu ya. Mesti sewa dulu, baru kita bisa menikmati film tersebut. Tapi berbeda dengan teman-teman sekarang, semuanya bisa. Jadi dengan adanya Netflix, dengan adanya yang lain-lain, semuanya bisa dimungkinkan. Nah, jadi konteksnya gimana? Yang saya mau katakan adalah kita hidup di zaman di mana apa yang kita mau bisa. Termasuk juga belanja online sih. Mau sampai segera hari ini, mau sampainya besok, mau barangnya diantar COD, semuanya yang kita mau bisa. Bahkan beli martabak pun juga begitu kan. Kalau yang ada doyan martabak seperti beberapa orang atau seperti saya juga suka sih martabak manis. Kita mau kasih topping martabak apa aja, bebas. Apa yang kita mau bisa. Mau pakai pisang coklat, mau pakai pisang keju, mau pakai coklat dengan yang premium atau dengan keju yang lebih premium yang meleleh-meleleh dan lain-lain. Apa yang kita mau bisa. Nah, kadang hal seperti gini masalahnya terbawa pada waktu kita mengiring Tuhan. Kita maunya Tuhan itu seperti yang kita mau. Maksudnya seperti yang kita mau tuh gimana? Yaitu Tuhan yang pada saat kita minta apapun Tuhan jawab bisa. Nah, kalau kita punya Tuhan yang seperti begitu, saya bertanya kepada teman-teman, itu Tuhan apa jin Aladin? Itu Tuhan apa jin Aladin? Gitu. Soalnya apa? Apa yang saya mau bisa. Tapi saudara, bayangkan gitu ya. Pada kenyataannya kalau Tuhan yang seperti ini adalah Tuhan yang ada di pikiran saudara. Coba deh bayangkan apabila si A minta tanda gitu sama Tuhan. Tuhan, hari ini haruskah aku nembak dia? Kalau aku harus nembak dia, Tuhan, biarkanlah hari ini hujan. Sebaliknya yang ditembak juga berdoa, Tuhan, kalau aku ditembak sama si doi, si dia, kalau hujan hari ini Tuhan, tandanya berarti jawabannya tidak. Wah, kalau nggak hujan berarti jawabannya iya. Ada orang lain juga minta tanda yang sama. Tuhan, kalau aku harus pergi ke tempat yang aku harus pergi, Tuhan, aku minta tanda dong. Tuhan kasih kering, bukan hujan.
Nah, 3 orang ini berada di lokasi yang kurang lebih sama. Kira-kira Tuhan mau ngabulin yang mana? Apakah terjadi kebingungan? Apakah Tuhan kasih hujan di depan rumahnya aja atau gimana? Teman-teman, hal seperti begini membuat saya berpikir gitu. Ada beberapa kunci pada waktu kita mempelajari, mencari tahu kehendak Tuhan. Kalau yang model begini, yang pertama buat saya ini nggak masuk akal. Akan ada kebingungan. Nah, kira-kira yang terjadi yang mana? Tuhan mau kabulin yang mana? Apa sebentar hujan, sebentar kering? Tentu saya yakin nggak ada Tuhan yang model begini. Dan seriously teman-teman, ada beberapa waktu lalu di masa muda saya, bahkan ada orang-orang yang ya adalah 2 lah ya, yang mengaku bahwa saya ini jodohnya dari Tuhan. Bayangin nggak? Saya ini adalah jodohnya dari Tuhan. Ada yang dapat suara langsung katanya dari Tuhan. Yang kedua, dia dapat dari pendoa di gerejanya dan berkata, saya adalah jodohnya dari Tuhan. Pada waktu itu belum ketemu dengan istri saya gitu ya. Tapi Gayung tidak bersambut. Karena saya tidak merasakan apa-apa. Ya, itu pilihan di tangan mereka sendiri. Tapi kalau kita model mencari tahu kehendak Tuhan dengan yang seperti begini, ya ini yang bakal terjadi. Kadang-kadang kalau menyangkut dengan pihak lain, maksud saya, kalau menyangkut dengan pihak lain, kita tidak bisa memaksakan apa yang Tuhan ngomong sama kita. Itu cara make sure-nya. Kalau memang kayak tadi itu jodoh ya, cara make sure-nya adalah sederhana. Kalau itu betul dari Tuhan, baik kita yang menerima pesan dan dia yang ada dikatakan jodoh kita akan menerima pesan yang sama. Tapi itu sangat langka sekali. Yang kedua teman-teman, kenapa saya bilang ini nggak masuk akal? Kalau apa yang kita mau selalu diturutin, berarti kita lebih hebat dari Tuhan. Berarti kita lebih hebat dari Tuhan karena kitalah yang menentukan sesuatu itu terjadi atau tidak. Kitalah yang menentukan sesuatu itu terjadi atau tidak. Nah, lalu Ko Andre, untuk apa kita berdoa dong? Boleh kan kita berdoa minta sama Tuhan? Ya boleh sih. Pasti boleh. Dia kan seperti Bapa kita. Nah, masalahnya konsep doa kita harus berbeda. Kita berdoa supaya kitalah yang mengerti maksud Tuhan. Kitalah yang mengerti maksud Tuhan. Bukan kita yang memaksa kemauan kita terhadap Tuhan. Jadi paham ya? Tapi doa adalah menyesuaikan pikiran kita dengan pikiran Tuhan dan isi hati Tuhan. Dan tidak selalu loh jawaban doa itu iya. Bisa tidak, bisa tunggu. Gitu. Nah, sesuai tema bulan ini, remaja di Raja Wali ini, Teens kan membahas tentang clue ya. Gimana sih cara tahu itu kehendak Tuhan apa tidak? Itu mungkin pertanyaan setiap kita. Atau bahkan ngomong apa adanya, saya bisa bilang begini loh. Puji Tuhan kalau Tuhan jawab. Tapi jujur, kadang-kadang sepertinya Tuhan diem aja. Betul ya? Tapi jujur sepertinya kadang-kadang Tuhan tuh diem aja. Yang ada malah jadinya kita mengira-ngira gitu. Ini suara Tuhan, apa suara ketoprak saya yang saya makan kemarin malam? Ini suara Tuhan, apa suara pizza yang saya makan kemarin malam? Kita mengira-mengira. Nah, kalau di masa menunggu, lalu kita menanti Tuhan dan Tuhan tidak bersuara, kita lanjut atau kita stop ya. Ini kan pergumulan yang real. Karena dia itu Tuhan dan bukan jin Aladin yang nurutin semua yang kita mau. Maka kita akan melihat sesuatu ini nggak bisa kita berjalan by feeling gitu. Nggak bisa berjalan by feeling atau sepertinya menunggu seperti tanda-tanda yang gimana-gimana gitu. Oke, saya yakin dan percaya Tuhan itu akan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Tapi teman-teman, to be honestly sih saya senang juga ada tema seperti gini. At least ya. Kita punya niat itu kita ada kerinduan bahwa pilihan kita itu sesuai dengan pilihan Tuhan. Kita ada kerinduan, betul gak? Kita pengen pilihan kita itu sesuai dengan pilihan yang Tuhan pilih. Nah, yang repot kalau kita ngomong lebih dalam nih, ada masalahnya adalah di motif. Apa sih motif? Kita perlu kulik sampai sedalam sini gitu. Apa motifnya gitu? Apa motifnya kita mau hal seperti itu terjadi? Kalau ngomong belak-belakan, banyak orang motifnya bukan untuk hidup di dalam kehendak Tuhan saja. Lebih dalam lagi, dia nggak mau repot. Dia nggak mau salah pilih, dia maunya kayak didikte gitu sama Tuhan, belok kiri atau belok kanan, supaya perjalanannya atau pergumulan yang sedang dihadapi itu cepat beres. Itu motifnya. Padahal saya yakin deh, kepentingan Tuhan adalah kita mengenal dia dan kebenarannya lebih dalam. Sehingga in many ways, hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, kepentingan Tuhan itu seperti itu. Kita mengenal dia dan kebenarannya lebih dalam, sehingga in many ways hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Oke, dalam pengiringan kita dengan Tuhan, saya rasa ini momen yang pasti lewat sih dalam kehidupan kita. Dan kita pasti bertanya, Tuhan bicara kayak apa ya? Dalam pengalaman saya dan pembelajaran saya yakin dan percaya, satu, Tuhan itu berbicara kepada kita audible.
Audible itu kedengeran suaranya gitu ya. Audible. Dan diuji lewat Alkitab. Karena apa yang kita dengar itu kita perlu uji sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Yang kedua, diuji lewat Alkitab. Dan yang kedua, Tuhan berbicara itu lewat firman Tuhan. Lewat Alkitab yang ada di tangan saudara. Bahkan ada jokes di kami kalangan orang-orang yang belajar gitu ya di sekolah teologi. Kalau mau dengar Tuhan berbicara, gampang. Yang pertama, bukalah Alkitabmu. Kalau Tuhan masih nggak bersuara, bacalah lebih keras lagi. Pasti engkau mendengar suara Tuhan. Nah teman-teman sekalian, buat saya, Ko Andre percaya nggak sih Tuhan masih ngomong sampai sekarang? Saya percaya. Tapi itu pun harus diuji lewat Alkitab. Jadi titik save-nya adalah kita ada di Alkitab juga kan, maksud saya gitu. Titik save-nya adalah ada di Alkitab juga kan. Jadi kita perlu belajar Alkitab itu sendiri dan membaca Alkitab dengan lebih lagi. Karena itulah titik save kita. Jadi buat saya baca Alkitab it's a safe option. Karena toh pun yang audible akan diuji lewat Alkitab. Jadi kalau saudara mau tahu kehendak Tuhan, teman-teman mau tahu kehendak Tuhan, ya bukalah Alkitabmu. Tapi Ko Andre saya punya masalah. Alkitab itu udah dibuka, tapi nggak ada tulisan Ko Andre. Saya, Jimmy, saya, Budi. Tahun 199, Budi harus kuliah masuk kampus teologi. Nggak ada itu tulisan begitu di Alkitab. Nggak ada instruksi spesifik gitu kayaknya. Saya aja dulu saudara pada waktu mengambil kuliah, saya merasa saya salah ambil jurusan akuntansi. Seharusnya saya ambil jurusan teologi. Tapi waktu itu saya ambil jurusan akuntansi. Lalu gimana? Berarti itu bukan rencana Tuhan dong, Ko Andre. Ko Andre keliru besar dong. Ko Andre rugi dong. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu punya jalannya. Apapun pilihan kita, Tuhan tuh punya jalannya. Walaupun kita salah jalan, tapi bisa kembali kepada track yang tepat. Jadi maksud saya begini, saudara. Mitos yang keliru adalah kalau hidup kita penuh penderitaan, itu bukan rencana Tuhan. Tapi kalau yang dimudahkan, itu rencana Tuhan. Kalau lama dijawab, berarti Tuhan tidak berkehendak. Kalau cepat dijawab, berarti itu kehendak Tuhan. Ini mitos, saudara. Nah, tapi kita akan ke sana nanti. Ya, kita akan ke sana nanti. Kita masuk lebih dalam. Sepanjang yang saya tahu, dalam banyak case di Alkitab, Tuhan hampir tidak pernah, saudara, memberikan gambaran full tentang rencananya. Full belok kanan atau full belok kiri. Jarang sekali. Biasanya step by step. Biasanya step by step, langkah demi langkah. Untuk menggambarkannya mungkin sama kayak kalau saudara teman-teman pakai aplikasi Google Maps gitu ya, atau Waze gitu. Bukankah dia baru menginstruksikan belok setelah kita berjalan? Kita berjalan 200 meter, belok kiri. Kita berjalan 100 meter, belok kanan. Dia baru menginstruksikan setelah kita berjalan kan? Gitu. Jadi saudara, saya yakin Tuhan itu tidak membukakan secara full langkah-langkah apa yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Jadi ada perbedaan besar kalau kita berdoa minta dibukakan secara full. Ada perbedaan besar gini teman-teman. Didikte Tuhan dengan mengambil langkah karena mengenal Tuhan. Didikte sama Tuhan dan mengambil langkah karena mengenal Tuhan. Saya yakin Tuhan lebih suka yang kedua. Kita mengambil langkah-langkah yang benar karena kita dekat dengan Dia dan kita mengenal Dia. Nah, kenapa saya yakin demikian? Gini. Kalau ada orang yang di muka bumi, yang kalau di ranking gitu, yang paling mengenal Tuhan, ranking 3 besar saya ajukan yang bernama Paulus. Gimana enggak? Dia perjumpaan dengan Tuhan itu supernatural. Ya kan? Dia perjumpaan dengan Tuhan supernatural. Yang kedua, dia menulis sebagian besar perjanjian baru. Yang ketiga, dia merintis banyak gereja-gereja. Jadi kalau ada orang yang tahu apa yang akan terjadi dan ada kisi-kisi masa depan, saya yakin deh, pasti Paulus orangnya. Tapi perhatikan, di 1 Korintus 16 ayat 6-7, dikatakan ini Paulus yang menulis sendiri. Dan di Korintus, mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja, aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Jadi kaliber Paulus saja pada waktu dia berurusan dengan rencana perjalanannya, Paulus bilang mungkin. Dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depannya. Oke, kita mundur sedikit ke perjanjian lama. Pada waktu Samuel diutus untuk mengurapi Daud, apa yang terjadi pada waktu Samuel hadir di rumah Isai, bapaknya Daud. Samuel itu tidak tahu siapa yang harus diurapi. Bahkan matanya sendiri tertipu. Dia melihat kakaknya Daud yang pertama, Eliab gitu ya kan. Dia bilang ini pasti orang yang dipilih Tuhan jadi raja. Tapi itu juga keliru. Sekaliber Samuel aja bisa keliru loh. Jadi ya
dalam perjalanan kehidupan kita, saya yakin Tuhan akan bukakan langkah demi langkah demi langkah gitu. Mungkin teman-teman bertanya, jadi gimana dong? Kan saya perlu kejelasan nih. Pada waktu saya doakan sesuatu, apa yang saya harus lakukan? Langkah apa yang harus saya ambil? Nanti kalau salah bagaimana? Pertanyaannya teman-teman, bukan mengenai salah atau benernya sih. Bukan mengenai, misalkan teman-teman lagi melangkah, teman-teman merasa, aduh kapan sih harus stop mengerjakan ini Tuhan. Bukan mengenai kapan kita tahu untuk stop, bahwa kapan kita tahu untuk maju. Tapi permasalahannya ada di dua hal ini yang paling penting teman-teman. Yang saya mau berbagi dengan teman-teman. Menurut saya ada dua hal penting yang kita perlu lakukan pada waktu kita mau menguji apakah ini datangnya dari Tuhan atau tidak. Yang pertama teman-teman, kalau teman-teman mau catat, ya seperti tadi kita udah bahas. Yang pertama, apakah ini bertentangan dengan firman Tuhan? Apakah ini bertentangan dengan firman Tuhan? Contoh ya teman-teman ya. Cerita klasik, ada seseorang yang sedang kesulitan gitu ya. Dan dia berdoa sama Tuhan, kesulitannya finansial. Tuhan, kau tahu hambamu ini setia. Kau tahu Tuhan, aku mengiring engkau seumur hidupku. Tuhan, aku ini lagi kesulitan. Aku gak bisa bayar uang sekolah anakku. Tuhan, tolong. Tuhan, tolong cukupkan keperluanku ini. Besok pagi dia mau cek ke ATM. Pada waktu dia sampai ke ATM, dia buka pintu ATM gitu saudara ya. Dan dia mau masukkan kartu ke ATM, tiba-tiba di mesin ATM itu masih ada tulisan gini. Anda masih mau melakukan transaksi lain lagi? Belum seperti zaman sekarang mesti masukin PIN lagi. Zaman itu kalau pencet ya dan kasih sejumlah uang, itu akan keluar. Dan apa yang terjadi di titik itu? Dua. Yang pertama, dia berkata, tidak, ini punya orang lain. Aku harus pulangkan, taruh di satpam, siapa yang punya aku tidak tahu. Atau yang kedua adalah, puji Tuhan, haleluya. Itulah jawaban doa. Tuhan menjawab doaku. Luar biasa Tuhan kita. Top. Saudara, menurut saudara mana yang benar? Simple toh. Apakah bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak? Kan gitu. Kalau ada orang yang nembak saudara gitu, yang wanita ya kan, aduh Konrek udah ganteng, keren, pebisnis kaya, aduh mantap dah, pokoknya dia kayaknya udah bintang kelas dan lain-lain. Tapi maaf, kalau kita kan kenalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nah ini namanya Abdul, ya kan Jainal dan lain-lain. Walaupun ganteng, walaupun keren, walaupun kelihatannya dia baik, tetot gitu, karena bertentangan dengan firman Tuhan. Yang paham katakan amin. Nah, itu makanya di Amsal 16:15 berkata, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Nah, sekarang saya masuk di poin yang kedua, saudara. Tadi yang pertama adalah apakah bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, sekarang kita masuk di poin yang kedua. Di poin yang kedua ini, saudara, apakah ini untuk God's glory? Nah, apakah itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Jadi satu, ya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, apakah itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Maksud saya begini, saudara. Misal, saudara berdoa untuk keselamatan keluargamu. Ya, saudara berdoa, ada anggota keluargamu yang belum terima Tuhan, saudara doakan, gitu ya. Apakah ini untuk keselamatan keluargamu? Saudara berdoa, meminta Tuhan. Lalu, saudara berdoa 30 menit, diam. Kayaknya Tuhan nggak melakukan apa-apa nih. Hari pertama lewat. Hari kedua juga saudara menanti respon Tuhan 30 menit, diam, nggak terjadi apa-apa nih. Hari ketiga, hari keempat, demikian dan seterusnya. Sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Lalu saudara berhenti mendoakannya. Apa itu benar? Karena ada di kepala saudara, saudara berpikir, kalau memang ini dari Tuhan, seharusnya lancar dong. Kalau memang ini dari Tuhan, seharusnya tidak terjadi hal yang demikian dong. Harusnya bisa dijawab dalam waktu secepat-cepatnya. Saya yakin jawaban saudara, enggak dong. Kalau itu untuk kemuliaan nama Tuhan, walaupun belum dijawab, saudara tidak akan berhenti berdoa. Jadi ini bukan berarti kalau lama dijawab berarti kita harus stop. Kalau cepat tuh berarti iya itu datangnya dari Tuhan juga. Bukan mengenai itu. Ini bukan berarti bukan berarti durasi atau lamanya sesuatu tidak dijawab, itu bukan berarti kita harus stop atau datangnya bukan dari Tuhan. Tapi pertanyaan mendasarnya sebenarnya adalah, apakah ini untuk kemuliaan atau tidak? Itu yang perlu kita jawab kan? Itu yang kita perlu teliti dan itu yang kita perlu sadari. Jadi, semakin jelas nih saudara. Kalau memang ini untuk kemuliaan Tuhan, berarti kita harus stay di sana.
Sampai sini saya berharap kita cukup jelas dalam berbagai pertanyaan di dalam kehidupan kita. Di titik ini, saudara, kita tahu apakah ini kehendak Tuhan atau enggak. Makanya kalau kita berdoa kan nggak bisa milih A atau B kan. Atau kita berdoa 30 hari nggak kejadian, stop Enggak kan. Jadi kalau jawabannya adalah untuk kemuliaan Tuhan, maju. Maju aja. Walau sulit. Alkitab mencatat contoh Sadra, Mesa, Abednego pada waktu mereka diminta untuk menyembah berhala gitu. Mereka menjawab tidak. Tapi nanti masuk dapur perapian loh, kamu bakal dibakar. Tetap aja mereka menjawab tidak. Karena mereka tahu yang mereka pilih itu untuk kemuliaan Tuhan. Prinsip nggak bisa dilanggar. Karena untuk kemuliaan Tuhan mereka dengan berani menjawabnya walaupun taruhannya nyawa atau kesulitan. Atau lebih parah lagi nyawa mereka deh taruhannya. Jadi kalau memang sesuatu itu sulit tapi untuk kemuliaan Tuhan, go. Tapi walaupun sesuatu itu ringan tapi bukan untuk kemuliaan Tuhan, stop it. Simple. Nyontek misalkan, untuk kemuliaan Tuhan nggak? Enggak, tapi enak loh nyontek, dapat nilai bagus. Ya stop kalau memang bukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau pacaran kok Andre. Apakah pacaran detik ini, saat ini, untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan? Kalau enggak jawabannya, stop. Simple kan? Sebaliknya saudara, Yunus nih, contoh yang lain lagi. Yunus ya, Yunus nih. Yunus sudah dengar dari Tuhan langsung. Dan itu adalah perintah Tuhan. Dia malah kabur. Udah tahu jelas-jelas dari Tuhan, dia kabur. Tapi akhirnya dia stop sih. Dia balik lagi. Karena dia tahu apa yang dia harus kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, dua tanda itulah yang menurut saya paling utama. Untuk menjadi clue dalam kehidupan saudara. Nah terakhir saudara. Menurut saya yang paling utama. Yang ketiga ini. Yang paling utama adalah milikilah hati yang taat terlebih dulu. Milikilah hati yang taat terlebih dulu. Artinya gini, saya mau pastikan buat kita semua, sikap hati kita tuh udah posisinya benar dulu gitu. Maksudnya gimana? Tuhan, apapun yang kau katakan, aku mau melakukannya. Sikap hati kita kayak gitu. Tuhan, apapun yang kau katakan, aku mau melakukannya Tuhan. Aku mau mentaatinya. Lalu bukalah Alkitabmu, baca prinsipnya, catat, lalu hidupilah. Kan begitu ya saudara ya. Jadi percuma saja kita tahu, wah ini apakah bertentangan firman Tuhan. Yang kedua, apakah ini membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kalau posisi hati kita itu nggak mau taat duluan di depan gitu. Tapi kalau kita memposisikan hati kita, Tuhan, apa yang kau katakan, aku mau taat. Saya yakin Tuhan akan memberitahukan lewat firman-Nya. Atau bahkan lewat audible juga bisa. Dia akan beritahukan kepada kita hal-hal yang perlu kita lakukan, saudara. Pastikan ya jadinya ya, hati saudara taat atau enggak. Nah mungkin ini yang terakhir saudara. Tapi kalau salah jalan nanti gimana kok Andre? Saya yakin kalaupun setelah kita putuskan, kita punya motif untuk memuliakan Tuhan, kita motifnya tetap mau taat dalam firman Tuhan. Ternyata hasilnya sepertinya, tanda kutip, kita salah jalan. Sepertinya loh. Karena kita sebenarnya di dalam Tuhan kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Apa itu benar, apa itu salah. Dalam case Yusuf misalnya, kayaknya di hidup dia tuh salah semua. Yusuf yang dijual ke Mesir. Dia dapat mimpi dari Tuhan tapi malah jadi dicemplungin ke sumur, jadi budak, masuk penjara. Kelihatannya hidupnya salah semua. Tapi Tuhan bisa pakai kesalahan-kesalahan dari orang lain itu untuk membawa Yusuf semakin dekat kepada rencana Tuhan. Jadi apa itu salah, apa itu benar? You never know. Tuhanlah yang punya kedaulatan, Tuhanlah yang punya rencana dalam hidupmu. Dan saya yakin sih, kalaupun salah, asal kita punya hati yang taat, kita masih bisa kembali. Sama seperti Yunus tadi. Dia salah jalan, tapi kalau dia punya berubah gitu hatinya di tengah jalan, mau mendekat kepada Tuhan lebih lagi, dia bisa putar kembali. Dan yang jelas, rute yang tepat itu tidak kemana-mana. Rute yang tepat itu tidak kemana-mana. Walaupun kau sepertinya ngaco gitu, salah jalan dan lain-lain, saya yakin jalan itu tidak kemana-mana kalau kau mau kembali. Anytime. Kau bisa kembali ke jalan yang tepat itu dan Tuhan membuka pintu itu untuk saudara bisa berjalan di sana. Masalahnya sekarang. Masalahnya adalah kadang saudara nggak percaya kan dengan jalan Tuhan. Itu masalahnya. Kadang kitanya sendiri begitu udah tahu kehendak Tuhan, kadang-kadang kita berpikir, aduh Tuhan, salah tulis nih Alkitab nih. Kayaknya jalan gue sendiri lebih enak deh. Alkitab menulis satu cerita saudara tentang hal-hal kayak begini. Yang namanya mengenai young rich ruler, seorang yang kaya dan penguasa. Ditulis begini saudara, di Markus 10, 17-23. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja.
Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, kata firman Tuhan, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, di sini dikatakan orang itu pergi, ayat 22 tadi, lalu dia menjadi sedih sebab banyak hartanya. Artinya apa? Dia nggak percaya jalan Tuhan. Dia memilih kebenarannya sendiri. Lucu ya, kadang kita kasih tema seperti gini, kita pengen tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi begitu dikasih tahu, kitanya sendiri yang mundur. Dan saya berdoa sih, Teens Raja Wali punya hati yang mau taat kepada Tuhan dan tidak mundur setelah tahu apa yang Tuhan pengen di dalam kehidupan kita. Buat saya lucu sih, kadang kita itu suka pergi ke tukang potong rambut kan. Teman-teman yakin dan percaya tukang potong rambutmu itu bagus. Kadang-kadang kita mempercayakan diri kita malah kepada tukang barber itu, betul gak? Atau kalau teman-teman pergi makan, apakah teman-teman yakin yang dikasih makanan sama kamu itu bukan makanan basi? Teman-teman dengan mudah percaya kokinya pasti Yahud punya. Lalu apakah teman-teman pada waktu naik pesawat terbang misalkan yakin dan percaya bahwa pilotnya kompeten? Kadang-kadang kita blindly aja, kita udah jalan naik pesawat terbang, udahlah percaya-percaya aja. Jadi kita dengan gampang percaya pada tukang potong rambut yang belum tentu jelas ada sertifikat lolos dari salon tertentu gitu, ahli tertentu. Yang kedua, kita percaya kepada tukang masak dan kita nggak bakal diracunin. Yang ketiga, kita percaya pada pilot pada waktu kita mau terbang, naik pesawat terbang. Tapi pada waktu ditanya mempercayakan diri kepada Tuhan, waduh, kita malah ragu. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang punya semesta alam dan Dia Maha Tahu. Sementara Yesus sendiri memberikan contoh yang begitu luar biasa. Pada waktu Dia berdoa di Taman Getsemani, itu luar biasa sih. Dia bilang gini kan, Tuhan kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Aduh. Saya berdoa kita punya hati yang seperti itu. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan sebagai penutup saudara, terakhir, saya tutup dengan cerita ini. Tahun 2007 diadakan sosial eksperimen ya gitu dari seorang wartawan di Washington Post gitu. Lokasinya di mana? Di Metro Subway Station di Washington DC. This is true story gitu ya. Jadi pada waktu itu cuaca pagi-pagi sangat dingin. Namanya Subway itu banyak orang pergi kerja pastinya. Dan di sana saudara ada penampilan dari seorang pemain violin gitu ya. Dia main violin dengan begitu luar biasa. Dia memainkan lagu klasik. Memainkan Six Bach Pieces. Kurang lebih dia main selama 45 menit. Yang menarik saudara, sepanjang dia main 45 menit. Ada seorang anak yang mampir gitu ngeliatin sebentar. Lalu ditarik sama maminya buru-buru. Dan setelah dia main 45 menit gitu ya. Dia ada seorang wanita memberikan $1 dilempar ke atas tas violinnya. Tapi ya sambil lalu aja. Lalu secara keseluruhan saudara, setelah dihitung 45 menit, ada 20 orang yang memberi dia uang dan terkumpul $32. Walaupun gak semuanya berhenti untuk mendengarkan dia. Jadi ada 20 orang yang kasih dia uang, 6 orang yang berhenti sebentar. Nah setelah kegiatan 45 menit tersebut, beberapa orang diwawancarai kenapa mereka nggak notice pemain violin ini. Dan ironisnya saudara, ternyata mereka setelah pemain violin itu main, nggak ada tepuk tangan sama sekali, nggak ada penghargaan sama sekali. Ironisnya ternyata adalah pemain violin ini adalah seorang pemusik terkenal namanya Joshua Bell. Silahkan googling sendiri. Dia dikatakan one of the greatest musician di dunia. Dan bahkan menurut artikel ini, ironisnya lagi di 2 malam sebelumnya dia main di Boston Theater dan harga tiketnya rata-rata $100. $100 di tahun 2007 itu mahal. Ironis kan? Performance yang dia mainkan lagu yang persis sama, tapi dia mainkan di subway station. Gak ada orang yang notice, gak ada orang yang memperhatikan dia. Saudara boleh setuju atau nggak setuju tentang berargumen gitu tentang peristiwa ini, tentang peristiwa seorang wartawan yang mencoba ini. Tapi at the end, si wartawan Washington Post ini, mereka memenangkan Pulitzer Award gitu ya, satu penghargaan yang sangat prestisius di kalangan jurnalis gitu, Pulitzer Award.
Saudara bisa nggak setuju, tapi itu yang terjadi. Tahu nggak kenapa? Karena mereka menulis gini, saudara. Kesibukan kita, rutinitas kita setiap hari, membuat kita melewatkan hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. I think itu relate dengan kita pada waktu kita mengiring Tuhan. In many ways, kita terlalu sibuk. Kita terlalu cepat berjalan. Kita terlalu banyak noise dalam kehidupan kita. Dari kita bangun pagi, udah mesti lihat WA, udah mesti lihat Instagram, udah mesti melihat Netflix dan lain-lain. Bahkan sepanjang hari kita mungkin dari sibuk main game, kita sibuk yang lain-lain, sampai kita kehilangan keindahan kita di dalam pada waktu kita mengiring Tuhan dan mendengarkan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi pesan saya, hati-hati, berikan waktu untuk Tuhan, berikan waktu untuk mencari kebenaran Tuhan, dan saudara akan ketemu begitu banyak clue pada waktu saudara membaca firman Tuhan tentang hidupmu sendiri. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, dan biarlah firman Tuhan ini boleh jadi berkat buat kami semua. Bahasa hamba-Mu terbatas, tapi biarlah apa yang disampaikan boleh menjadi rema buat teman-teman yang mendengarkan, dan biarlah kami semua bisa hidup semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami serahkan masa muda kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah mereka bertumbuh menjadi pemuda dan remaja yang mencintai Tuhan lebih dahsyat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan amin.